Ya, sudah terlihat PPT-nya, monggo. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang aktivisme budaya. Loading ya ini ya lagian ya. Oh, sudah. Oke, silakan. Jadi, judul yang kita ambil adalah peran aktivisme budaya terhadap pengaruh budaya Wibu atau Jejepangan pada generasi muda, khususnya di Surabaya. Oke, untuk presenter pertama, silahkan. Aktivisme adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk membawa perubahan di masyarakat. Biasanya dilakukan oleh sekelompok individu ataupun aktivis sosial yang peduli tentang sebuah isu dan secara terorganisasi melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan isu tersebut. Nah, mengutip pada Kemudi 2017, aktivisme berakar dari kata aktif, di mana sebuah kata dengan makna yang sangat luas, mulai dari terlibat dalam aksi, partisipasi, sibuk, bergerak, maupun sesuatu yang melibatkan usaha, sampai sesuatu yang menyebabkan perubahan atau berpengaruh. Sedangkan untuk budaya adalah konsep pokok yang biasanya mencakup aspek-aspek seperti pengetahuan, teknologi, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan perilaku yang umum bagi manusia. Menurut Marshall tahun 1998, pada masyarakat yang sederhana biasanya hanya terdapat satu bentuk budaya utuh atau integrated culture yang diusung oleh semua anggota masyarakat. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, entitas budaya ini memiliki lapisan yang banyak, meliputi budaya dominan dan beragam sub-sub budayanya. Salah satu pembedaan terpenting dalam masyarakat yang kompleks adalah perbedaan antara budaya populer dan budaya tinggi atau high culture. Budaya tinggi biasanya meliputi musik klasik, syair, tarian, lukisan, hingga novel-novel serius, dan berbagai produk budaya lainnya yang diapresiasi oleh sejumlah kecil orang terdidik atau yang berstatus sosial tinggi. Di sisi lain, budaya populer yang seringkali disamakan dengan budaya massa jauh lebih menyebar dan mudah diakses oleh semua orang. Kepentingan pokok dari budaya populer ini adalah untuk hiburan dan wujudnya didominasi oleh musik rekaman, komik, film, olahraga, dan gaya berpakaian. Menurut Sullivan dan kawan-kawan pada tahun 1996, segala produk budaya yang secara sengaja dibuat sesuai selera orang kebanyakan dapat disebut sebagai budaya populer. Oleh karena itu, secara sederhana, Sullivan mengartikan budaya populer sebagai bentuk budaya yang disukai orang banyak. Kemudian ada konteks historis, di mana hal ini pada awalnya dilakukan negara Jepang untuk mengubah citra dari negara agresor menjadi negara yang cinta damai. Hal ini dikarenakan Jepang yang mengalami kegagalan pada Perang Dunia Kedua dan meninggalkan image buruk pada negara yang dijajahnya, sehingga mereka melakukan perubahan citra negaranya agar Jepang memiliki kepercayaan internasional terhadap negara mereka. Langkah awal ada pada tahun 1951, di mana Jepang pertama kali mendaftarkan negaranya untuk menjadi anggota UNESCO. Melalui organisasi ini, Jepang mencoba memperlihatkan negaranya yang cinta perdamaian dengan mempromosikan seni tradisional yang dimilikinya. Kemudian pada tahun 1962, pemerintah Jepang mendirikan asosiasi mengajar bahasa Jepang kepada orang asing agar dapat menggunakan bahasa Jepang dengan baik, sehingga memberikan kesempatan bagi tenaga ahli dari luar negeri untuk bekerja di Jepang tanpa adanya halangan bahasa. Pada tahun 1972, pemerintah Jepang mendirikan The Japan Foundation yang pada awalnya adalah sebuah lembaga badan hukum yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pertukaran kebudayaan antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Jepang menggunakan kebudayaan sebagai salah satu alat diplomasi. Kemudian pada tahun 1979, The Japan Foundation masuk ke Indonesia di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Indonesia. Organisasi ini pada awalnya didirikan di Indonesia dengan tujuan untuk membendung sikap anti-Jepang oleh masyarakat Indonesia pada peristiwa Malapetaka 15 Januari yang terjadi pada tahun 1974, di mana terjadi unjuk rasa oleh masyarakat dan mahasiswa Indonesia sebagai bentuk protes terhadap dominasi ekonomi dari Jepang. Kemudian pada tahun 2003, The Japan Foundation menjadi lembaga administratif independen, dan dengan perubahan ini, The Japan Foundation akan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas operasi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi, serta lebih berkonsentrasi untuk tujuan pertukaran kebudayaan antara Jepang dengan negara-negara yang lainnya. Dan pada tahun 2018 sampai 2013, Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Indonesia mencatat sekitar 800 orang dari 3.760 orang penerima beasiswa asal Indonesia yang tersebar di seluruh dunia yang melakukan studi di Jepang. Hal ini dibuktikan dengan minat orang Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang menduduki peringkat keempat di dunia. Dengan demikian, Jepang melakukan diplomasi dengan Indonesia dan menunjukkan kemampuan negara tersebut melalui The Japan Foundation, khususnya dalam menyebarkan bahasa dan budaya Jepang di Indonesia. Selanjutnya ada asumsi dasar. Asumsi dasar dari materi ini adalah dengan adanya budaya populer Jepang yang masuk ke Indonesia, bisa saja memberikan perubahan terhadap pola kehidupan remaja. Mengutip pendapat Tarasov pada tahun 2016, bahwa dengan mempertimbangkan budaya sebagai sistem yang dinamis, maka akan memungkinkan untuk mengkategorikannya sebagai fenomena yang kompleks dan terus berkembang, serta memiliki kontinuitas, sehingga masuknya budaya populer Jepang bisa saja membuat budaya lokal tidak akan dilestarikan lagi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Diksi. Ya, jadi selanjutnya adalah metode. Jadi dalam artikel kita ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan berupa observasi dari pelaku budaya yang terkait, yaitu generasi muda pecinta budaya Jepang atau yang disebut wibu di Surabaya. Peneliti kemudian akan menghubungkan tentang perilaku dan yang mempengaruhi pergeseran budaya yang terjadi dan mendapatkan perspektif secara berbeda dari beberapa pihak terkait. Biasanya kalau kalian melihat di mal-mal Surabaya itu banyak sekali event-event Jepang, baik dari segi cosplay, cara mereka berpakaian, terus ada street food, kayak jajanan ala Jepang, dan juga musik-musik ala Jepang. Nah, itu rencananya kita nanti di artikel kita akan mengobservasi secara langsung kepada pelaku budaya yang terkait. Nah, dalam hal ini, konteks budaya dianalogikan ke dalam bentuk perilaku, yaitu cara mereka berpakaian atau mungkin gaya bahasa dan juga tindakan. Biasanya kalau mereka sudah sangat suka, sangat menggemari budaya Jepang, itu kadang bahasanya dicampur-campur bahasa Jepang atau enggak, seperti itu. Dan juga pastinya ada pola pikir bagaimana mereka bertindak dan juga berperilaku terhadap masyarakat di sekitar. Next. Nah, untuk konsep kuncinya di sini ada kata wibu yang sering disebut atau mungkin didengar oleh orang-orang, yaitu merupakan sekumpulan atau populasi yang menyukai budaya Jepangan secara fanatik. Budaya tersebut dapat berupa dari sebuah anime, musik, hingga gaya suatu karakter di Jepang. Biasanya yang cosplay di mall-mall itu karena mereka menyukai karakter ini dari sebuah anime, terus ditirukan. Kadang itu
Yang lebih mengejutkannya lagi itu mereka berdandan seperti karakter perempuan, padahal aslinya laki-laki atau cowok. Terus kemudian ada transformasi budaya. Di sini adalah gambaran secara umumnya yaitu perubahan bentuk atau tatanan budaya secara halus. Secara halus ini yang dimaksud adalah gimana sih budaya Jepang yang masuk ke Indonesia itu tanpa kita sadari itu udah merambah kemana-mana. Yaitu budaya Jepangan yang masuk ke Indonesia khususnya di Surabaya. Yaitu tadi yang ada di Surabaya biasanya kalau apa namanya budaya di Indonesia itu terkenal dengan wataknya yang lemah lembut, terus misal pakaian adatnya itu adalah kebaya. Ya walaupun sekarang udah masuk ke ranah modern, tetapi ini akan menjelaskan bagaimana sih perubahan tatanan budaya itu secara halus tanpa kita sadari masuk ke Indonesia, khususnya di Surabaya. Dan yang terakhir ada aktivisme budaya, yaitu bagaimana cara kita menyikapi budaya Jepangan yang masuk tanpa merusak, mengurangi, dan merubah budaya asli kita. Seperti itu. Next. Oke, yang selanjutnya adalah contoh kasus. Ini kami ambil dari 3 previous studies yang sudah kami lampirkan di dalam artikel yang melakukan penelitian terhadap komunitas Wibu sendiri di luar kota Surabaya. Yang pertama adalah penelitian yang berjudul Subculture Career as an Alternative to Chaganopolia or Wibu Yogyakarta Otsuru Community. Penelitian ini menguatkan bahwa Wibu itu membutuhkan ruang untuk mengekspresikan potensi dan kesukaan mereka dengan cara menghadiri berbagai event sejuta. Dari hasil wawancara dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat proses pembentukan budaya subculture oleh para informan penelitian di mana mereka itu menggunakan kostum atau cross-dressing atau mungkin biasa dikenal sebagai cosplay dengan tujuan transformasi diri menjadi identitas sebuah karakter dari sebuah anime. Dan akan tetapi penelitian tersebut mengungkapkan bahwa esensi sebagai seorang makhluk sosial itu tidak berubah, di mana para wibu di komunitas Otsuru Community Yogyakarta tersebut tetap menjunjung toleransi dan menerapkan etika-etika sosial. Kemudian contoh kedua adalah penelitian yang berjudul Analisis Identitas Budaya Populer Jepang terhadap komunitas anime di Palembang. Dalam komunitas anime Palembang tersebut, komunitas tersebut menganut paham bahwa budaya Jepangan dan memandang bahwa komunitasnya itu adalah suatu bagian dari budaya populer Jepang. Selain itu juga anggota dari komunitas anime Palembang tersebut umumnya itu mengubah gaya bicara mereka atau mengubah nama panggilan mereka sebagai tokoh karakter dalam sebuah anime. Yang tadi di komunitas itu mereka umumnya menggunakan cosplay atau cross-dressing, tapi untuk di komunitas di Palembang ini mereka mengubah gaya bicaranya, mereka berbicara dengan bahasa Jepang dan merubah nama panggilan mereka sebagai tokoh karakter dalam sebuah anime yang mereka pilih. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Yoga Gumelar tahun 2022 yang berjudul Analisis terhadap konsep diri remaja pecinta anime di komunitas Genesis Art Semarang. Oke, penelitian ini mengemukakan bahwa komunitas Genesis Art Semarang itu memiliki konsep diri yang positif, di mana komunitas tersebut mampu menepis stigma negatif dari masyarakat dan mengungkapkan bahwa mereka itu mendapatkan manfaat positif dari hobi dengan cosplay atau menghadiri event Jepangan yang mereka geluti. Lanjut. Next. Oke. Untuk kontribusi atau relevansinya dari 3 kasus tersebut yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu komunitas Wibu di Indonesia dapat disimpulkan bahwa kurangnya penelitian yang mudah membahas mengenai pengaruh aktivisme budaya terhadap budaya Jepang khususnya di kota Surabaya sendiri. Nah, berawal dari fenomena tersebut
kami peneliti berpendapat bahwa penelitian mengenai aktivisme budaya penting untuk diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks perkembangan budaya dan identitas di era globalisasi seperti saat ini. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana aktivisme budaya itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda di Surabaya, serta dapat membantu merumuskan tindakan yang relevan dalam rangka melestarikan budaya lokal sekaligus mengakomodasi minat terhadap budaya Jepang atau Jepangan dalam era globalisasi yang semakin meluas. Nah, sejalan dengan urgensi atau kontribusi yang telah saya sebutkan tadi, penelitian ini secara deskriptif bertujuan untuk mengungkapkan peran aktivisme budaya tersebut terhadap budaya Jepang yang difokuskan di kota Surabaya. Next. Berikut ada referensi yang kami gunakan untuk menyusun artikel teori kebudayaan mengenai aktivisme budaya. Next. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran, pertanyaan, atau masukan, silakan disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak David kembali. Oke, terima kasih Aulia, Puspita, dan Diksi. Ya, menarik ya. Wibu, saya baru tahu arti wibu itu ya. Sering dengar tapi nggak tahu wibu itu apa maksudnya. Oke, ada pertanyaan atau komentar atau saran dari yang lain untuk kelompok ini terkait dengan topik aktivisme budaya. Mungkin ada saran-saran yang bisa kalian berikan. Monggo. Targetnya ini ya berarti ya, para apa itu tadi istilahnya fans Jepangan. Iya, para pecinta budaya Jepangan atau wibu, Bapak. Itu ada Biasanya tuh komunitasnya. ada. Nama Biasanya tuh kalau yang di mall-mall, di Tunjungan Plaza, di Galaxy Mall kan biasanya kayak ada cosplay kayak kartun anime. Nah, itu komunitasnya sebenarnya, Bapak. Nah, ada nama komunitasnya nggak? Seperti yang tadi kan di Palembang itu Otsuru ya, apa itu? Itu kan mereka Nah, punya. iya. Kalau di Mungkin kalau di Surabaya kita bakal mencari tahu dulu nama komunitasnya karena saya juga punya teman yang apa namanya ikut komunitas seperti itu. Ternyata itu nggak cuma satu, tapi ternyata itu banyak sekali nama-namanya. mungkin boleh dipetakan dulu ya, berapa banyak komunitas tersebut, terus bedanya apa saja, apakah ada komunitas yang khusus cosplay, komunitas yang khusus apa gitu, khusus anime dan sebagainya. Saya kurang tahu terus terang. Kira-kira kalau kalian akan memulai langkah pertama itu siapa yang dituju? Ya, kalau saya boleh saran ya coba tanyakan ke para dosen di studi Kejepangan atau mahasiswanya di sana. Ya, kalau boleh selain ya teman-teman itu tadi sehingga mungkin punya gambaran gitu ya. Dan mungkin sekaligus mereka juga bisa diwawancarai sebagai expert mungkin ada saya kurang tahu terus terang yang fokus ke fenomena Jepangan ini di studi Kejepangan FIP itu yang siapa gitu, dosen yang mana. Nah, sih saya kurang tahu. Ya, silakan mungkin bisa di apa namanya dihubungi. Iya Pak, kami rencana juga ada mau observasi wawancara.
ke mungkin mahasiswa studi Kejepangan di FIB, benar Pak? Itu masih rencana dari kami. Nah, ini kan deskriptif kualitatif. Kira-kira data utamanya diambil dari mana ini? Dari interview kah atau dari observasi? Nah, Dari interview Bapak. oke. Dari interview ya mungkin bisa dilihat dulu komunitasnya ini ya seberapa besar ya, dan kemudian ditentukan siapa yang akan diinterview di situ ya. Nah, oke, ini satu lagi sebenarnya. Tadi dikatakan ini kan kalau menyinggung tentang aktivisme budaya, saya menangkap sedikit dari yang di Palembang dan Jogja kalau tidak salah ya, bahwa walaupun mereka mengasosiasikan diri dengan Jepang, tapi mereka tidak juga merasa menjadi orang Jepang. Bagaimana kalau komentar kalian? Ini kan kalau kita hubungan dengan aktivisme budaya, dan ini saya kembali ke eh, deskripsi kalian tadi tentang aktivisme budaya. Mungkin bisa di- dibagikan lagi di apa slide yang tadi. Definisi dari aktivisme budaya. Saya agak menangkapnya samar-samar karena yang ingin kalian ketahui kan itu ya mungkin ya identitas budaya asli Indonesia misalnya ya, atau apalah budaya, enggak tahu kalau budaya lokal mungkin budaya Surabaya. Nah itu yang nomor dua itu, titik dua itu, poin kedua, gerakan ya, sebuah gerakan membawa perubahan. Kalau tadi yang di Palembang saya kira mungkin jelas ya bahwa apa, bisa dilihat tadi yang Palembang ini kan semacam bentuk, bisa bisa perlawanan, bisa juga tidak ya mungkin ya, perbedaan sepertinya ya. Kalau kita bicara tentang aktivisme ini kan, sebuah gerakan yang entah itu dia ingin melakukan sebuah perubahan, sebuah apa dobrakan, sebuah apa istilahnya, jadi ada sebuah misi yang ingin mereka tampilkan. Mungkin ke yang Palembang tadi, itu menarik gitu. Lain kali saran saya kalau ini dikasih ini ya, citasinya ya, itu kan nggak ada tadi. Saya lihat di tiga penelitian terkait. Nah ini kan nggak ada. Iya Ini Pak. siapa ya? Nggak ada citasinya ya di ini ya. Bisa dibesarin slideshow. Ini kan komunitas cross dressing ya. Nah, lama ya syutingnya. Mohon maaf Pak, sepertinya jaringan. Oh gitu. Nah ini kan. Nah yang paragraf kedua itu. Akan tetapi esensi sebagai seorang makhluk sosial, nah itu tetap menjunjung toleransi dan menerapkan etika sosial. Jadi, oh Jogja, sorry, saya keliru, yang Palembang di tengah ya. Nah ini yang Jogja ini kan menarik ya. Jogja itu kan berarti mereka notabene berada di sebuah tempat yang budaya lokalnya sendiri itu masih kuat ya. Ya kan, budaya Jogja itu kan saya kira sangat kuat ya karena keistimewaan Jogja itu sendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan Surabaya kan sebenarnya yang disebut budaya Surabaya itu di apanya? Apakah di dialek bahasa Jawanya atau di
bedanya apa? Nah, itu kan agak kurang jelas kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat yang minggu lalu, Ludruk. Cuman Ludruk itu sayangnya tidak mainstream kan ya. Ludruk itu kan terpinggirkan ya. Dan juga Ludruk itu saya kira kok hilang dari, terutama dari kalangan muda. Sementara kalau kita lihat Jawa, sorry Jawa, Jogja, itu sepertinya masih hidup ya di sana, apa, budaya Jawa, ya kan? Ini cuman kesan saya sih, saya nggak tahu kalau ininya, mungkin kalian malah lebih tahu dari saya. Terus kemudian yang Semarang itu apa? Jepang juga atau bukan tuh yang Genesis Art itu? Iya, Pak. Jadi ini Jepang semua tiga ini. Iya, Nah, menarik juga berarti nanti mungkin di pembahasannya adalah mengkaitkan persamaan dan perbedaan antara beberapa komunitas ini, ya. Tapi nggak tahu ini kan saya lihat satu-satu ya. Nah, sementara di Surabaya kalian tadi bilangnya ada lebih dari satu. Mungkin bisa ditentukan kira-kira komunitas yang mana. kalau difokuskan pada satu itu bagaimana, Pak? Apa? Ya, enggak apa-apa. Satu. Kalau kita lihat eh, penelitian terkaitnya kan satu ini ya. Iya, Pak. Hmm. Gini loh, kalau kalian komunitasnya lebih dari satu, eh, benang merahnya di mana? Di Jepangnya itu. Iya, Mungkin Pak. Jadi nah, rencananya kan ada lebih dari satu. Nah, itu nanti dari misalnya ada tiga. Nah, dari ketiga itu kita bandingkan gitu, Bapak. bisa Tapi juga kalau seperti itu. misalnya harus fokus ke satu, ya mungkin kita ambil sampelnya lebih banyak dari satu komunitas itu tersebut. Bisa itu juga, terserah. Bisa salah satu dari itu menurut saya ya. Pertama begini. Nah, contoh kasusnya aja cuma satu kan, baik di Jogja, di Palembang maupun Semarang kan satu ini. Kalau dari ini loh ya, ini dari apa rangkuman ini loh ya, karena saya nggak membaca artikelnya loh ya. Nah, ini kan satu-satu, ya kan? Atau ya kalau kalian ingin berbeda ya itu tadi beberapa komunitas itu, tapi coba lihat benang merahnya apa. Mungkin benang merahnya misalnya bahwa walaupun ketiga komunitas ini beda-beda, beda baik dari sisi fokus dan sebagainya, ya dari sisi apa maksudnya mereka mungkin ada yang tadi saya bilang ke apa cosplay, ada yang ke anime dan sebagainya, ya. Mereka pencinta anime tadi, tapi tidak cosplay misalnya. Tapi mungkin benang merahnya adalah ya itu tadi mereka tetap merasa sebagai orang Surabaya, merasa tetap sebagai orang Indonesia dan sebagainya. Mereka juga tidak sepenuhnya apa itu menerapkan budaya Jepang gitu kan. Ya walaupun ya kita harus tahu budaya Jepangnya itu ya juga seperti apa gitu penghayatan mereka, ya kan? Dan kalau kita bicara budaya Jepang kan ada yang saya kira sama, tapi ada yang berbeda dengan Indonesia atau dengan Surabaya katakanlah kan. Itu seperti apa bedanya? Yang bisa dilihat. Artinya begini, mereka hanya menampilkan identitas cosplaynya saat bertemu, mungkin bertemu di sebuah forum dan sebagainya. Tapi di luar itu mereka ya orang Surabaya pada umumnya misalnya kan, ya mungkin bisa seperti itu kan. Ya. Teman ya itu tadi, tips saya adalah aktivisme budayanya itu, ya. Jadi tidak sekedar hanya mendeskripsikan komunitas ini, tapi aktivisme budaya. Jadi dengan merasa sebagai wibu ini tujuan mereka apa? Selain mengapresiasi budaya Jepang, ya enggak? Jadi aktivisme budaya yang mereka bawa itu apa?
Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang lain dari yang lain mungkin? Ya silakan, Immanuel lah. Go ahead. Ya, sudah saya tunggu-tunggu ini komentar dari yang lain. Iya, terima Oh, kasih kita Pak. Pak dulu. Ini menarik ya mengangkat Wibu, karena jujur murid saya di sekolah itu banyak yang suka anim, ikut cosplay. Setiap saya tanya, loh kenapa ikut-ikut kayak gitu? Hobi Pak, hobi saya. Saya nonton anim, Bapak ikut apa nonton anim enggak? Oh saya anim itu taunya cuma Naruto, Hokage, ya. Sasuke yang paling ganteng, yang paling cantik, mungkin Sakura. Saya hanya senang ceritanya waktu itu. Nah, menariknya adalah mungkin saya nggak bertanya sih, mungkin memberi saran, mungkin ruang lingkupnya teman-teman bisa lewat sekolah. Nah, sekolah itu kan apa ya, paling kecil ya untuk penelitian mungkin ya. Itu sih. Terus yang saya tanyakan, jadi tanya, yang saya tanyakan adalah, saya suka musik Jepang sometimes. Apakah saya juga wibu? Karena saya hanya suka musik. Untuk cosplay itu saya kurang sih. Seperti itu, monggo. Terima kasih, Pak. Dan Pak, saya izin menjawab. Ya, Untuk langsung lanjut, aja. mungkin Silakan. terima kasih Dimas buat sarannya, nanti bisa dipertimbangkan buat penelitiannya. Kalau dari pertanyaan Dimas tadi, jawabannya adalah tidak, karena di artikel kami menulis definisi wibu adalah seseorang yang fanatik terhadap budaya Jepang. Sedangkan Dimas sendiri kan cuma suka, yang nggak fanatik. Jadi bukan termasuk wibu. Seperti itu. Terima kasih. boleh tanya lagi? Oh iya, boleh. Silakan. Eh, orang yang saya nggak tahu ya, mungkin beberapa teman-teman juga pernah melihat teman yang suka anim dan kita anggap ibu tuh punya style tersendiri. Contoh dia yang suka menunduk, pakai headset, jaketan, pakai hoodie. Ya nggak sih? Itu gimana tanggapan teman-teman? Apakah itu sudah bisa kita judge? Wah, wibu ini. Bagaimana? Itu beneran Ilham kamu bilang begitu? Oh, itu nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Ngapain Ya, Bapak? sebenarnya kalau saya pribadi juga suka ngejudge seperti itu sih. Kalau penampilannya seperti itu, ah wibu nih orang gitu. Tapi kita kembalikan ke individunya lagi. Dia Nah, bener eh, toh. kita observasi secara misal kayak interview tadi. Kamu suka cosplay nggak sih gitu. Jadi kayak suka musiknya seberapa jauh nih gitu. Mungkin tadi definisi wibunya ya. Tadi definisi wibunya apa tadi? Dan Nah, ini, jadi yang oh, perlu digaris bawah itu ada kata itu Bapak, fanatik. Jadi oh. kalau Di cuma suka fanatiknya itu. dengerin lagu aja ya nggak termasuk gitu. Nah, berarti ini batasan fanatik itu seperti apa? Ya kan? Fanatik itu berarti dia terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, berperilaku seperti itu. Jadi mungkin bisa dicek dulu definisinya itu. Kalau sekedar suka, mungkin belum bisa dikategorikan fanatik. Mungkin seperti itu ya. Nah, Ya. jadi sampai mungkin terbawa, sehingga terbawanya itu dia apa berpenampilan seperti tokoh-tokoh yang dia fanatikkan ya. Misalnya tadi apa Emanuel bilang Naruto mungkin pakai headbandnya Naruto, saya nggak tahu ya. Nah, seperti itu dan sebagainya. Konoha, Pak. Konoha. Ya, Desa Konoha. dan lain sebagainya gitu itu. Mereka biasanya kumpul di mall mana sih? Saya kok jarang melihat. Grand City, Pak. Saya terakhir lihat di situ kalau saya. Oh, Iya, di biasanya situ. di TP juga banyak Bapak di Tunjungan Plaza sama Grand City. Hmm. Di event-event Jepang itu, Pak, biasanya Itu banyak. itu ada event tertentu atau hanya sekedar kumpul-kumpul saja mereka? Oh, event tertentu itu, Pak, biasanya. Ada event Ada. Bapak, ada lagu-lagunya Jadi, juga. ya, kadang lomba-lomba juga gitu. Iya, Oh, lomba cosplay itu kan dilombakan. Tapi yang saya dengar biasanya kayak lagunya cuma teriak-teriak doang, nggak tahu, nggak jelas. kemarin di studi kejepangan barusan menyelenggarakan Japanese World ya, ada yang datang? Nggak ada ya?
tidak dapat info Pak. Oh iya, saya tahun lalu kebetulan karena ada agenda konferensi juga yang bertepatan, jadi saya tahu. Kalau saya nggak ada konferensi pun ya nggak tahu. Tapi saya dengar pokoknya biasanya akhir tahun mereka menyelenggarakan itu dan katanya cukup ramai. Ya silakan Pak Jero. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan tadi pembahasannya adalah wibu. Sedangkan yang saya ketahui wibu itu ada macam-macamnya. Ada otaku, ada wota, ada apa lagi? Sebatas pengetahuan saya itu ada tiga. Wota, wibu, dan otaku. Nah, kalau misalnya tadi kan eh, saya dengar adalah perilaku mereka eh, dan apa ya cara bicara mereka mungkin pertanyaan saya berarti yang menjadi apa fokus utama itu adalah wibu yang ada di apa namanya event-event yang seperti sedangkan yang kita ketahui bahwa di event tersebut tidak hanya ada wibu seorang, ada juga otaku yang suka dengan anime sedangkan ada juga yang wota itu penyuka idol Jepang. eh, di Indonesia ada juga cabangnya JKT48. Jadi yang mana? Terima kasih. Ya, saya kira itu tadi ya, batasannya ya. Seperti apa ya? Ya, jadi bisa saja dia apa namanya. Nah, ini batasannya saya kira. Karena mungkin spektrumnya juga luas ya tadi ya. Spektrumnya luas, terus fokusnya mereka juga tidak hanya pada satu hal. Kan gitu ya. Dan Ya, dijawantakan dalam hal seperti apa? Nah, tadi kan dibilang ada yang sampai menjiwainya sampai berdandan ala Jepang mungkin seperti itu. Tapi ada yang mungkin ya biasa-biasa saja, cuman memang dia sangat menggemari hal-hal yang berbau Jepang ya, dari sejarahnya, dari bahasanya, dari musiknya. bahkan ada yang cuma suka motivasinya itu hanya suka idol idol Nah, perempuan Jepangnya itu saja. bisa jadi. Apakah itu yang dimaksud? Mm. Jadi mungkin coba agak ini ya di spesifikkan definisi wibunya. Saya kira kalau sudah dibuat definisi dan definisi itu juga berdasarkan referensi, saya kira kok nggak masalah gitu loh. Ya kan, dan itu kan juga akan membuat Anda lebih fokus saya kira ya. Mungkin bisa dilakukan apa istilahnya itu pilot study ya. Pilot study itu berarti studi awal ya. Studi di awal dulu kecil ya, biasanya 1-2 orang gitu. Dan kemudian baru digambarkan gambaran secara lebih luasnya. Itu ya. Jadi ya terima kasih untuk sarannya ya. Bisa dipertimbangkan dari Fajrul, dari Ilham juga itu. Tapi temannya pasti nggak di Surabaya atau Ilham ya. Di Jepang sekarang, Pak. Oh, di Surabaya. Iya. Sejatinya wibu itu yang saya pahami ya Pak, itu untuk orang asing, orang yang bukan berkewarganegaraan Jepang. Kemudian mereka itu mengagungkan budaya Jepang. Jadi kalau misalkan ada orang Jepang yang suka anime atau budaya-budaya Jepang itu bukan wibu disebutnya. Mereka nasionalis kalau gitu. Oh iya, berarti bukan orang Jepangnya sendiri kan. Non-Jepang yang menyukai beberapa hal atau segala hal tentang Jepang. Gitu ya. Jadi non orang Jepang ya. Cuman saya tertarik tadi apa diplomasi Jepang yang dimulai tahun berapa tadi? 50-60-an ya. Kalau kita lihat sejarah Jepang kan mereka dari mulai hancur karena perang ya, kemudian membangun kembali negaranya, ekonominya, dan itu kemudian diikuti oleh diplomasi budaya kan ya. 60-an, 70-an, 80-an. Saya yakin kalian pasti belum ada yang lahir pas itu awal 90-an ya di Jogja itu sempat juga jadi seperti sekarang ya, seperti sekarang ada budaya apa ramen, ramen kan di mana-mana ya misalnya di atau sushi lah katakanlah sushi saya kira lebih dulu ya. Nah
setahu saya awal 90-an itu juga ada resto-resto Jepang begitu banyak bermunculan dan lucunya memakai nama-nama yang sebenarnya ala-ala Jepang tapi bukan ya seperti misalnya Nikimura ya Niki Echo seperti itu kan bahasa Jawa ya tapi di Jepang-Jepang kan gitu. Dan rupanya muncul lagi ya ini menarik saya kira. Padahal kalau setahu saya masa puncaknya orang tertarik Jepang itu mungkin mulai menaik itu 80 ya, 80 90 terus 2000-an itu mulai melandai saya kira karena kemudian masuk ini budaya saingan dari negara Asia Timur yang lain ya. Taiwan dulu sempat ada Meteor Garden ya kan? Saya nggak tahu Anda sempat ngikutin nggak? Nah, habis Meteor Garden baru Korea ya, K-Wave itu ya, Korean Wave. Dan saya kira kok Korea ini juga polanya kita lihat hampir sama ya, bahwa itu sebenarnya didesain ya. Dan saya baru tahu bahwa dari keterangan kalian bahwa sebenarnya juga by design ya, memperkenalkan budaya Jepang itu. Saya ingat dulu 80-an Jepang itu mirip-mirip kekuatan kapitalnya itu mirip-mirip Cina saat ini ya. Jadi mereka itu sampai banyak beli-beli karena banyak uang ya. Beli-beli perusahaan-perusahaan multinasional. Sony, bukan. Perusahaan film, Sony Pictures. Itu dulu membeli perusahaan film besar dari Amerika. Gedung-gedung gedung-gedung bertingkat di Amerika juga banyak dibeli orang Jepang pada saat itu. Perusahaan Jepang. Dan kemudian itu berganti, ekonomi Jepang stagnan ya kan. Mereka kemudian tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang fantastis lagi, ya. Dan itu digantikan Cina ya kan. Cina kemudian ekspansif besar-besaran dengan model yang mungkin mereka melihat apa yang terjadi pada Jepang sehingga mereka punya strategi sendiri ya. Dengan kelebihan uang itu kan mereka jadi bisa melakukan banyak hal ya, termasuk menyiapkan ini negaranya. Dan itu kan bagian dari soft power ya, dan soft diplomacy. Lucunya, mungkin Anda juga tahu bahwa tahun 70-an itu sebenarnya ada demo anti-Jepang di Indonesia. Sudah tahu? Atau sudah pernah dengar? Nggak tahu, Pak. Coba dicek, demo anti-Jepang tahun 70-an. Peristiwa Malari. malari, Pak. Iya, kalau nggak salah itu beberapa aktivis mahasiswa ditangkap waktu itu. Kalau nggak salah. Jadi ketika Soeharto jadi presiden dan kemudian apa namanya investasi Jepang mengalir deras, itu banyak protes ya bahwa Jepang terlalu dominan. Dan oh ya salah satu hal dari diplomasi itu adalah dari sisi pendidikan. Dan itu lama ya. Dan kalau kita tahu bahwa yang mulai duluan diplomasi budaya dan pendidikan itu siapa? Amerika. Ya nggak? Setelah Perang Dunia Kedua ya. Mulai dari Marshall Plan ya. Marshall itu nama senator kalau nggak salah yang bagaimana mereka memberikan bantuan, bukan bantuan sebenarnya, apa? Kredit ya. Pinjaman uang pada negara-negara terdampak ini perang ya yang ingin membangun negaranya kembali. Kemudian juga diikuti dengan Fulbright. Nah, Anda tahu Fulbright Scholarship ya? Nah, saya salah satu menerimanya. Sebenarnya ya, dan ada ini salah satu capres ya, dan karena saya harus netral, saya nggak ngomong ya siapa. Itu juga alumni ya. Tahu Pak, tahu Pak, tahu. Tanpa disebut tahu, Pak. Oh ya, Aduh.
Kenapa? Tapi saya nggak kenal tentu saja karena alumninya luar biasa banyak ya. Eh, Kalau yang tidak nyapres ya, misalnya Gubernur Jawa Barat itu kan juga ya. Nah, itu juga alumni banyak banyak. Dulu zaman Soeharto juga beberapa menterinya, zaman Gus Dur, Mega, SBY. Ya, kalau zaman Jokowi itu siapa ya? Ada pokoknya saya lupa. Oh, Sri Mulyani, maaf ya, Sri Mulyani. Dan itu soft power yang butuh stamina panjang ya. Stamina panjang dengan tidak mengharapkan instan ya. Mengharapkan instan itu kan kita bangun, kita bangunin jembatan, kita bangunin jalan, dan jadi kelihatan kan. Tapi soft power dari sisi itu ya kadang berhasil, kadang mungkin belum berhasil. Tapi jangka panjang saya kira itu mungkin sesuatu yang sebenarnya sudah kita tiru ya. Dalam artian misalnya kita itu punya sebenarnya pemerintah Indonesia punya beasiswa KNB namanya. Ada yang tahu? Itu KNB itu kemitraan negara berkembang. Jadi beasiswa yang ditawarkan atau diberikan untuk negara-negara berkembang. Ya, biasanya dari selatan. Jadi sudah berlangsung beberapa tahun dan kalau Anda mungkin pernah ketemu mahasiswa dari Afrika, mahasiswa dari Timur Tengah itu biasanya Palestina, Yaman, ya, Irak, Afghanistan. Nah, Afghanistan beberapa, satu saya nggak tahu dia masih dosen apa enggak, lulus dari FISIP, sempat jadi dosen, cuman saya kurang tahu kabarnya. Oh, Nepal itu juga. Ya. Nah, itu hasil dari soft powernya Indonesia memberikan beasiswa. Itu untuk yang bergelar ya S2 dan S3. Yang non gelar untuk belajar budaya dan bahasa itu Dharma Siswa namanya. Dan kita juga di UNER juga punya itu ya, eh, dana beasiswa dari UNER sendiri, yaitu beasiswa BIPA misalnya, Amerta, dan juga Erlangga Development Scholarship ADS. Itu juga untuk negara-negara berkembang. Kemarin kalau nggak salah lima mahasiswa dari Palestina kan diberi Pak Rektor beasiswa. Nah itu juga saya kira. Saya sudah lama sih, mungkin 10 tahun yang lalu kenal mahasiswa dari Palestina ya. Cuman saya nggak tahu di mana dia sekarang. Itu dulu belajar di FKG. Karena kebetulan sempat ikut terlibat di internasionalisasi universitas. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih untuk kelompok terakhir, Aulia, Puspita, dan Diksi ya tadi ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk penampilan terakhirnya. Ya, jadi ini kita masih ada 2 pertemuan lagi dan kalau kita lihat silabus itu adalah konsultasi tugas akhir. Ya, sekali dengan Pak Lis, sekali juga dengan saya atau dengan Pak Kuku. Nah, ini monggo. Mungkin nanti saya coba diskusikan bahwa jadwalnya tidak harus seperti kelas ini, ya. Bisa ditentukan sendiri karena Pak Kuku memang tidak bisa mengajar karena sudah ada komitmen di tempat lain, ya, sampai akhir semester ini. Tapi beliau pernah ngomong ke saya bahwa bersedia kalau dijadwalkan di kesempatan yang lain. Nah, ini nanti saya diskusikan. Sekaligus juga formatnya seperti apa, ya kan? Apakah misalnya, jadi ini mungkin ini hanya dalam pikiran saya. Tolong ini jangan dijadikan sebagai kepastian ya. Misalnya begini, kalau kalian selesaikan lengkap ya, dan kemudian mengikuti format sebuah jurnal. Jurnal itu kan punya format sendiri-sendiri kan ya. Nah, kalian coba cari jurnal tertentu ya. Kalau bisa jangan jurnalnya UNER sendiri ya, Mosaik ataupun apa satunya Endolingua ya.
Kalau bisa yang lain, banyak kan sebenarnya, dan tidak harus Sinta 2 atau 3 ya, mungkin bisa di bawahnya, dilihat formatnya, disesuaikan ya. Misalnya apakah mereka memakai referencing style APA atau Chicago atau yang lain. Ya, terus juga bagaimana ini penomorannya dan sebagainya itu disesuaikan. Jumlah katanya maksimal minimal, bagian-bagiannya apa saja, ya kan? Dan juga kesesuaian jurnal tersebut dengan artikel kalian. Bisa masuk nggak ini artikel ini ke jurnal tersebut? Nah, ini tolong mungkin sudah mulai dilakukan sekaligus melengkapi artikel tersebut. Itu satu, ya mungkin satu satu kemungkinan ya. Nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Kuku dan Pak Lis. Gitu ya. Ini sejauh ini yang bisa saya eh, katakan tentang untuk tugas akhirnya. Itu ya. Oke. Sekarang kita mungkin lihat artikel pembanding ya dari yang saya punya ini, dan seperti yang saya katakan tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya, dan sangat sangat mirip dengan artikel dari kelompok tadi ya. Nah, ini kan ya cultural activism atau Pak David, izin bertanya sebentar, Pak. ya silakan. Mulai. Tadi Pak David ini ya Pak ya, memberikan info bahwa untuk format jurnalnya tidak harus Sinta 2 atau Sinta 3. Padahal untuk yang di silabusnya dari Pak Kukuh kemarin juga kesepakatan dari pengampu teori kebudayaan untuk tugas akhirnya harus submit untuk ke jurnal minimal Sinta 2 ya. Oh, oke, maaf, saya yang lupa berarti ya. Saya ngikut aja. Nah, untuk kemudian ini Pak, satu lagi. Berarti saya yang Apa salah itu. namanya? Ya, Enggak, minimal nanti Sinta 2 takutnya berarti. ya, takutnya nanti kami salah nanti malah. Ya, maaf. Ya, gitu, Pak. Sama ini, Pak. Hmm, Untuk Sinta 2 ini kan UNER sendiri punya ya untuk jurnal ada. Sinta 2. Nah, apakah Mosaic. boleh kami kami posting di ini submitnya ke jurnalnya UNER sendiri, apakah boleh harus mencari yang di luar UNER, Pak? Boleh, sebenarnya tidak ada larangan, cuman takutnya itu istilahnya nyumpet nanti terlalu banyak ke situ, malah kemungkinan untuk dipublikasi jadi lebih sedikit gitu loh maksud saya. Nah, kalau bisa ya silakan sih kalau kalian semua masuk ke sana. Berarti kan ada berapa? 8 apa 9 grup ya? 8 ya? 8 ya 8, Pak. 8 ya. Nanti 8-nya masuk ke sana semua, padahal kan satu edisi kan terbatas itu. Ya, monggo itu saya kira pilihan ya, restu ya. Silakan, dan saya kira tidak ada yang melarang ya. Cuman kalau Iya, ada Pak. pilihan yang lain kan lebih baik, kan begitu ya. Walaupun pilihan yang lain itu juga tolong diperhatikan kemungkinan acceptance-nya. Ya kan kalau sudah Sinta 2 itu kan eh apa istilahnya itu persaingannya juga cukup besar ya menurut saya. Ya monggo. Itu monggo dipertimbangkan. Gitu ya. Nah, ini saya kira mulai dipertimbangkan di situ. Oke, jadi saya koreksi minimal Sinta 2 berarti ya. Berarti Sinta 1 atau Sinta 2. Ya kan? Nah, Sinta 1 itu mungkin beberapa itu sudah Scopus kalau nggak salah ya. Bahkan Sinta 2 pun ada beberapa yang sudah Scopus ya. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin. Ada yang harus pakai bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Indonesia. Nah, ini coba dicek ya. Kalau mosaik masih bisa bahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Atau bahasa Inggris, harus bahasa Inggris. Coba dicek itu. Jadi termasuk bahasanya ya, itu dipertimbangkan. Karena nanti kalau unsur bahasa dimasukkan, itu berarti ya Anda mau nggak mau harus proofread ya, karena nanti akan dicek. Ya, misalnya kalau itu bahasa Inggris. Itu ya, Baik, mulai Pak. Terima kasih, Pak, mulai di, informasinya. mulai di list ya, termasuk juga kesesuaian antara topik dan fokus dari jurnal tersebut. Oke, ya kita lihat dulu ya bahan ini juga sama kok kita lihat ini. Nah, ini
definisi ya dari cultural activism ya. Activism ya. Ya, ini kita lihat ini promote social change. Ya, jadi penggunaan dan penciptaan ya, pengkreasian produk budaya dengan tujuan social change, perubahan sosial. Ya. Di perubahan sosial ini bisa juga untuk mengadvokasi keadilan sosial ya, social justice, atau justru untuk memprovokasi ya. Nah, kalau kita bicara sosial, biasanya juga tidak terlepas dari politik ya, socio-political, perubahan sosiopolitik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh ya, banyak ya. Bentuknya juga macam-macam. Jadi supaya ini menjadi bahan tambahan saja ya. Jadi bisa bentuk teater ya atau drama ya, penampilan ya, performance, musik, seni, puisi, karya sastra. To challenge dominant way of seeing and constructing the world ya. Jadi mungkin semacam untuk menantang ya, mendekonstruksi ya, hal-hal yang selama ini dianggap dominan. Jadi ini istilah-istilahnya, culture jamming, subvertising, muraling. Muraling tahu ya? Cara-cara di tembok itu loh. Atau lukisan-lukisan tembok. Ya. Rebel clowning, urban knitting. Knitting Anda tahu? Knitting itu merajut itu loh. Gerakan merajut itu ternyata juga bagian dari cultural activism. Guerrilla urbanism, nah ini guerrilla itu kan gerilya ya. Urbanism berarti aktivitas di kota ya. Political theater ya, and many other whimsical non-violent approaches to protest and activism. Ya. Jadi kalau gerakan protes itu kan ada dua, yang ada yang violent, ada non-violent. Nah, non-violentnya itu biasa dibungkus dalam hal-hal mestinya parodi dan sebagainya yang kemungkinan akan lebih kecil untuk mendapat apa istilahnya ya, tekanan ya dari penguasa. Sehingga makanya kemudian mereka rupakan dalam hal-hal yang sifatnya anti kekerasan, tapi ada dampaknya, bisa dilihat orang. Nah, seperti itu. Jadi ini saya kira cultural activism secara umum ya, out there dunia. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini perkembangannya ya kalau menurut Busher and Arthurs ini ya. Ya, kalau kita lihat kan mulai dari apa pergerakan tahun ya katakanlah 60-an ya, kemudian 70-an, 80-an ya. Dengan isu macam-macam ya, isu tentang ras ya. Kalau kita tahu tahun 60-an kan ya di Amerika terutama kan ya ras ini apa civil right movement ya. Karena adanya apa segregasi ya terhadap orang-orang kulit hitam Amerika, aturan-aturan imigrasi ya kan yang makin ketat dan sebagainya ya. Dan mungkin kalau situasi sekarang ya bagaimana arus-arus pengungsi dan sebagainya itu ya baik di Asia yang sisi kita misalnya Rohingya ya karena ada konflik di Myanmar ya orang Rohingya dipersekusi, bahkan kemudian di Timur Tengah ya, mulai dari Palestina, Syria ya, perang Syria yang mengakibatkan banyak orang lari dari sana. Gerakan feminisme sendiri ya sampai saat ini ya, hak wanita, hak anak muda, LGBT dan sebagainya. Oke. Ya ini cultural resistance tadi ya, menantang konstruksi hegemonik ya. Oke. Nah, ini menarik ini yang terjadi di Amerika Selatan ya, Amerika Tengah dan Selatan ya.
gerakan Zapatista ya. Zapatista itu kalau tidak salah coba dicek ya, mungkin saya salah, ada unsur kiri-kirinya gitu ya, dan juga ada unsur ini indigenous people di situ kalau saya tidak salah. Karena rupanya seperti di Meksiko itu ada semacam social status ya, social strata ya, social apa namanya, ya social strata ya. Biasanya yang kaya dan sebagainya itu yang darah Eropanya lebih banyak, dan turun sehingga paling bawah itu biasanya yang purely indigenous. Nah, itu kan kemudian kalau kita lihat seperti yang kita pernah baca bukunya Pak Errington itu ya, bagaimana eh, imperialis ya Eropa datang ke Amerika Selatan ya, menaklukkan eh, suku-suku asli di sana dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana kemudian suku budaya-budaya tersebut dilebur atau dihilangkan dan sebagainya. Ada semangat menghidupkan kembali saya kalau nggak salah, termasuk tidak hanya budaya tapi bahasa. Nah, bahkan kemudian di Eropa pun ada komunitas-komunitas ya, disebut karena Carnivales. Ini contohnya Rebel Clown Army ini, Circa, Clandestine Insurgent Rebel Clown Army. Ya. Nah, ini misalnya untuk mereka memprotes kunjungan Bush ya. Bush itu kan dianggap penjahat perang sebenarnya kan, ya enggak? George Bush karena memulai perang Irak ya, memulai invasi ke Irak dan sebagainya ya kan. Yang anaknya, yang bapaknya, ini kayaknya yang anaknya ini ya pada saat itu ya. Mungkin kita tahu bahwa setelah 9/11 ya, Bush kan kemudian menyatakan perang ya kan, dan negara salah satu pertama yang dia sasar kan Irak kan, dengan tuduhan Weapon of Mass Destruction ya, WMD, yang ternyata sampai sekarang tidak terbukti bahwa Irak itu memiliki, ya kan, yang itu dijadikan alasan oleh Bush untuk menyerang Irak ya, dan termasuk juga menangkap Saddam Hussein kan, dan sebagainya. Nah, ini eh, aktivis-aktivis itu melakukan gerakan-gerakan seperti ini ya, gerakan performance, gerakan kreativitas. Di Turman itu kayak nutup jalan ya, jadi ngeblok jalan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Nah, ini ya, mungkin ini kira-kira ya mimpi-mimpi dari kegiatan ini, bahwa seyogyanya masa depan itu harusnya dipandang dengan positif ya, untuk semacam menantang hegemoni-hegemoni yang ada ya, warmongering ya, orang ditakut-takuti dengan konflik, ditakut-takuti dengan perang, yang ya ada yang membuktikan bahwa perang itu ya tujuannya supaya jualan senjatanya laku misalnya kan, seperti itu. Nah, ini tadi saya kira tadi kelompok yang terakhir tadi juga menyebutkan subculture kan ya, subcultures. Ya. Identifiable subgroup ya, subgroup within a society or group of people. Jadi ada di bawahnya kelompok masyarakat itu ada subnya lagi. Nah, ini mungkin tadi masuk ke wibu itu ya, masuk ke kelompok wibu tadi. Nah, ini distinctive ideas, practices, way of life. Kemudian ini ada David Riesman, distinguish between a majority, ya, mayoritas, ya. Ini dan subculture yang ya, which actively sought a minority style, ingin beda, tampil beda, and interpreted it in accordance with subversive values. Jadi kayak nilai-nilainya itu agak bertentangan dengan nilai-nilai mayoritas misalnya. Salah satu karakteristik subculture adalah mungkin seperti itu. Ya, subversi dari kenormalan ya. Ya, ini ada buku dari Dick Hebditch itu ya.
tentang subculture. Nah, ternyata oleh dominant societal standard itu dianggap negatif. Ya. Nah, menurut Haptich ini ya, subculture brings together like-minded individuals, jadi orang-orang yang punya pikiran yang sama, who feel neglected by societal standards, merasa ditelantarkan ya oleh standar-standar masyarakat yang ada, sehingga mereka kemudian menyatu, kemudian membangun identitas atau rasa kebersamaannya mereka sendiri di subculture ini. Nah, ini 6 cara untuk mengidentifikasi subcultures ya. Often negative relations to work. Jadi orang-orang yang kalau yang mayoritas itu mereka kerja keras ya, 9 to 5 work, kerja kantoran. Maka subculture ini kebalikannya ya, mereka tidak suka, mereka menolak untuk bekerja model seperti itu ya. Anda masih ingat grup Vespa atau grup punk, ya kan? Grup punk kan? Ya. Atau grup Vespa itu kan, atau yang yang Vespanya nggak karu-karuan ya. Saya masih ingat beberapa minggu lalu pulang dari Tuban itu, wah ini kayaknya kok banyak Vespa aneh-aneh di sepanjang jalan dari Lamongan ke Surabaya itu. Itu ada apa di Pakai, Surabaya? Lagi kumpul kayaknya. iya Pak, pakai bambu tingkat 2. Iya. Waduh. Dan ini banyak yang mogok, terus ada temannya bantu ya. Karena kan apa itu dari Lamongan ke Surabaya itu kan padat sekali jalannya ya, penuh dengan truk. Nah, itu saya kira subkultur seperti itu, anak-anak pang ya, itu juga ya. Negative or ambivalent relation to class. Nah, ini. Jadi mereka menganggap not class conscious. Class conscious itu kan eh, ada kelas menengah, kelas atas. Nah, mereka tidak mau digolongkan ke situ. Ya, sehingga bisa jadi bahwa mereka itu aslinya dari kelas menengah, tapi mereka memberontak bisa. Terus kemudian mengasosiasikan diri dengan wilayah, teritori ya, the street, ya, the hood, the club, rather than property. Ya. Jadi maksudnya mungkin mereka tidak punya sense of property, tapi lebih ke sense of the hood. Terus itu kan lingkungannya, lingkungan sekitar ya. Atau mereka ngumpul di jalan, mengasosiasikan diri dengan jalan tersebut, misalnya. Oh, Mas Dimas anak bang, bener ini. Tidak Pak. Wah, ilham ya. Oke. Movement out of the home. Nah, ini ya, saya kira anak-anak pang itu yang seperti itu ya. Into the non-domestic forms of belonging, ya, di ngumpul di jalan, ya, eh, di mana, ya, bukan di rumah. Ya. Terus stylistic styles. Nah, ini berarti cara dandannya ya, anak-anak pang kita saya kira seperti itu ya. Stylish. Jadi mereka punya gaya dandan sendiri yang Vespanya aneh ya, didandani gak karu-karuan seperti itu ya. Yang mungkin polisi juga sudah nyerah itu untuk ditilang ya. Katanya mereka ya silakan aja. Bisa. Terus refusal of the banalities of ini maksudnya banalities itu apa semacam apa ya apa itu eh, apa jadi banalitas ya, banalitas itu eh, apa ya, banality of ordinary. Jadi ordinary life itu kan sekolah, kemudian kerja, berkeluarga. Nah, ini mereka ingin bekerjanya pun kemudian untuk jadi menjadi karyawan ya. Nah, mereka quote unquote menolak ya hal-hal tersebut misalnya. Ya, mereka ingin bebas ya, tidak ingin terikat oleh aturan-aturan, oleh hal-hal seperti itu. Ya. Oke, ya jadi saya kira itu saja. Ya, sudah saya bilang cuman sedikit. Ya.
Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 8.